Saya iri dalam artian tanda kutip. Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa menorehkan sebuah buku sementara saya tidak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Guru Awal. Pertama-tama saya mohon maaf karena hampir 1 tahun saya jeda tidak mengunggah konten di YouTube di channel ini, berhubung beberapa aktivitas yang harus saya jalankan, baik itu di sekolah maupun kegiatan mentoring menulis guru Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin curhat, saya ingin sharing kepada teman-teman tentang bagaimana proses menulis yang saya jalani selama ini. Jadi ketika saya masih kuliah, waktu itu di tahun 2002 ya, 2002-2003, ketika ada teman di jurusan yang sama dengan jurusan saya bisa meluncing bukunya. Pada saat masih kuliah waktu itu, saya iri dalam artian tanda kutip. Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa menorehkan sebuah buku sementara saya tidak bisa? Ini kemudian yang memotivasi saya untuk bisa menulis. Langkah yang saya lakukan waktu itu adalah ikut terlibat di lembaga pers kampus. Ini memicu naluri saya untuk menulis. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, masih di kampus yang sama, saya mencoba untuk mulai menulis di media. Waktu itu masih zamannya disket. Jadi yang saya lakukan ketika saya berada di lembaga pers kampus ini, saya mulai mengetik, menuangkan ide-ide di dalam komputer di lembaga tersebut. Karena waktu itu jujur saja komputer itu masih sangat sulit untuk diperadakan di kos karena keterbatasan anggaran budget dari orang tua. Dan kita juga sebagai seorang anak memahami kondisi itu. Maka yang saya lakukan adalah menuangkan ide itu ketika meja komputer itu tidak ada yang menggunakan. Mencoba menulis di saat teman-teman mulai tertidur, saya bangun untuk menuangkan gagasan itu. Kemudian pada pagi hari cari motor teman di kos untuk membawa tulisan itu ke harian Fajar. Jadi dalam bentuk disket, karena waktu itu belum ada istilahnya apa yang ingin kita bagikan, itu masih manual. Flash disk waktu itu belum ada, yang ada hanya disket. Maka disket ini yang kemudian saya pindahkan file itu ke dalam disket, kemudian membawa tulisan itu ke harian Fajar. Alhamdulillah diterima oleh redaktur. Dan harapan saya waktu itu ketika saya sudah mulai menulis, tulisan itu diterima. Dan sangat berharap sekali bahwa tulisan saya besok sudah terbit. Dan apa yang saya lakukan ketika di pagi hari, mengingat, berharap, juga berdoa dan sebagainya, kemudian menuju depan kampus di penjual-penjual koran, surat kabar, mencoba untuk melihat apakah tulisan saya dimuat atau tidak. Tetapi ternyata belum layak untuk terbit. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu tidak boleh membuat kita patah semangat. Ketika tulisan kita ditolak oleh redaksi, yang mesti kita lakukan adalah kita harus tetap
menambah kapasitas diri kita. Artinya apa? Tulisan yang kita kirim memang itu belum layak untuk diterbitkan. Karena redaksi itu punya kriteria tulisan yang layak dengan yang tidak layak untuk diterbitkan. Menjadi penulis itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi sering kita dengarkan bahwa kunci menulis itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, menulis. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, juga menulis. Ini artinya apa? Bahwa menulis itu harus selalu dilatihkan. Ketika kita selesai tulisan pertama, maka kita lanjut pada tulisan berikutnya. Ketika selesai tulisan berikutnya, kita lanjut lagi di tulisan berikutnya. Hanya saja catatannya bahwa ketika tulisan kita tidak diterima, maka yang mesti kita pahami bahwa kita mesti evaluasi. Baca kembali apa yang sudah kita tuliskan. Apakah tulisan kita memang sama dengan tema yang mereka butuhkan? Atau hanya berdasarkan diri kita? Karena di media atau di surat kabar itu punya indikator-indikator tersendiri terkait dengan apa yang akan diterbitkan. Kemudian berikutnya masih berlanjut ya. Menulis dengan kondisi seperti itu masih berupaya untuk menulis dan mengirimkan naskah. Hampir puluhan kali saya mengirimkan naskah, tetapi juga ternyata masih ditolak. Kemudian setelah itu lanjut di jenjang pendidikan S2 dan setelah pendidikan atau sementara pendidikan S2 mulai menulis kembali, bersaing dengan dosen-dosen yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan, karena yang biasanya dimuat tulisannya itu adalah para pakar, para ahli, para praktisi yang sudah memiliki nama. Selepas jenjang S2 sekitar 2012 ya, 2011 saya selesai. 2012 kembali mulai menulis. Jadi jeda panjangnya setelah kemarin, setelah masih S1 itu panjang sekali. Saya jeda untuk menulis. Tetapi naluri untuk selalu belajar, selalu berkarya, selalu untuk menulis itu senantiasa tetap ada. Tidak pernah padam. Jadi selepas saya menyelesaikan pendidikan S2 2012, saya rutin kembali menulis artikel, menulis opini. Bagaimana kisah saya menulis selanjutnya setelah berhasil menerbitkan artikel di Harian Fajar dan alhamdulillah bisa bersaing dengan praktisi, dosen, para pakar dari kampus. Akan saya bahas di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.